sebuah masalah lagi. Kita mau mentransformasikan adegan atau peristiwa atau apapun yang terjadi di hadapan kita menjadi sebuah tulisan yang bakalan enak dibaca, dan kita pinginnya walaupun sudah menjadi kata-kata, vibes-nya, tensinya, suasananya, apapun itu bentuknya, kalau bisa nanti bakalan tersampaikan dengan baik atau mendekati dengan peristiwa aslinya, atau apapun lah itu yang ingin kita sampaikan ke pembaca, intinya harus tersampaikan. Gimana itu ya caranya? Banyak banget permasalahan di bumi ini. Nah, pas aku baca komen dari teman writers yang kayak gitu, pas kali loh aku habis nuliskan sebuah peristiwa atau suasana yang sedang aku rasakan pada hari itu gitu ya, menjadi keresahan aku pada hari itu gitu. Kok bisa sama persis kayak gitu sih waktunya? Ngeri kali, kadang aku merinding-merinding sama apa yang terjadi di dunia ini. Berlebihan kali ya kan. Tapi ini dia tulisan yang aku bikin. Nanti kita bedah dari sini ya. Kalau kalian mau tahu kayak mana caraku, ini caraku. Karena sekali lagi dia ada standarisasi juga sih ya kan, dalam menulis ini semuanya bebas aja lah. Nah, sebenarnya pas menuliskan ini aku tuh hanya terinspirasi dari emang cuaca yang sangat ekstrim sekali di Medan ini ya, dan ada berita seng-seng yang terbang. Aku kaitkan aja bahwa tahun 2025 aku memang pernah membayangkan itu dunia ini udah maju kali, jadi ada mobil terbang, cuman rupanya ada pula seng-seng terbang. Nah, suasana yang panas ini memang adalah menjadi sebuah atmosfer atau juga setting di mana aku sedang memikirkan sesuatu yang meresahkan diriku. Jadi kayak cuaca atau segala sesuatu yang terjadi di sekitar itu menjadi pengantar pada apa yang sebenarnya ingin aku sampaikan di dalam tulisan itu gitu. Nah, sampai sejauh mana ya kita bisa meletakkan suasana itu pada tulisan kita, sampai di mana kita harus berhenti. Ya intinya kita sendiri punya sebuah rem dengan kata cukup gitu. Kalau memang sudah terlalu berlebihan, kita mengeksplorasi tentang suasana, setting, nggak masuk ke cerita utama, kayaknya kita sudah perlu berhenti dan cukup sampai di situ aja kayak gitu. Nah, masalah layak atau tidak layak itu kembali lagi kepada taste kita gitu. Kira-kira apakah ini cukup menarik kalau misalnya ini nanti dibacakan oleh orang lain misalnya? Ya langsung aja kayak eksperimen gitu, minta pendapat dengan orang lain, apakah yang kita tuliskan ini cukup menarik atau enggak. Kan kayak gitu ya kan. Ya gini aja lah, kalau memang saran dari aku atau tips-tips dari aku itu yang biasanya aku jalanin ya, entah cocok sama kalian atau enggak tahu lah. Yang pertama, yang pasti kalau kalian mau kaya vocabulary-nya atau kosakatanya itu banyak baca. Yang kedua, kalau memang mau luas cara nulis kalimatnya itu enggak kaku kali, ya banyak aja latihan nulis setiap hari. Udah gitu, yang ketiga, peka terhadap hal-hal yang paling menarik di sekitar kita. Itu aja jadi fokus utama kita. Jadi yang kayak sepele-sepele atau yang kecil-kecil di sekitarnya itu nggak perlu kita tuliskan juga ya. Itu untuk untuk masalah berlebihan atau nggak berlebihannya. Nah, kalau masalah layak atau tidak layaknya itu tadi ya, kamu mungkin bisa menilai sendiri jenis tulisan atau menilai sendiri gimana tulisan kamu itu nanti dibaca oleh pembaca kayak gitu kan. Kira-kira ini menarik nggak ya kalau misalnya kita tayangkan seluruhnya. Dan yang pasti apapun yang kalian tulis situasinya itu ya harus ada kontribusinya lah ke keseluruhan cerita kalian itu. Kalau nggak ada kontribusinya, udah kata ya buang aja, nggak layak itu. Gitulah tips dari aku ya weh. Benarnya teman writers yang satu ini pingin aku langsung kayak nge-breakdown tulisan aku itu ya, kayak ini situasi ini didapat dari mana dan apa saja yang aku tuliskan dari seluruh situasi itu, mana yang aku tuliskan, yang pilih untuk aku tuliskan. Dialog juga gitu, dari mana aku mendapatkannya, sepertinya kayak gitu ya. Tapi kayaknya itu kalau live TikTok lebih enak tuh, biar teman-teman bisa follow TikTok aku Yunita R. Saragi minggu depan, hari Minggunya insya Allah dikasih kesehatan, dikasih kesempatan, aku bisa live TikTok langsung nge-breakdown tulisan aku. Karena ini kayaknya secara umum aja lah ya dulu, tips-tips secara umum aja dulu bagaimana kita menangkap ide-ide di sekitar kita. Gitu aja ya teman writer, semoga bisa bersabar. Thank you.